Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, kita masuk di makna integrasi nasional. Secara etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Selanjutnya, terdapat banyak jenis integrasi, yaitu pertama, integrasi bangsa, kedua, integrasi wilayah, ketiga, integrasi elit massa, keempat, integrasi tingkah laku, dan yang kelima, integrasi nilai. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang, kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Selanjutnya, dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat. Gunanya, menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antara suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misalnya peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Ada pula tantangan integrasi nasional sebagai berikut. A. Maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. B. Percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. C. Maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. D. Sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. E. Kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. F. Adanya birokrasi sipil dan militer.